Shalom, masih tentang membangun rumah kehidupan kita. Hal pertama, di dalam membangun kehidupan kita perlu memperhatikan fondasi atau landasan supaya kita bisa tahan menghadapi goncangan badai kehidupan yang kadangkala tidak pernah kita bayangkan. Amsal 9 mengatakan, hikmatlah yang membuat seseorang bisa membangun rumahnya. Dan juga hikmat yang daripada Tuhan mendirikan tiang-tiangnya. Tiang yang pertama yang saya maksudkan adalah hidup dengan baik. Seperti tayangan yang lalu mengatakan, bagian daripada hidup dengan baik Anda perlu memiliki kekudusan. Dan yang kedua daripada hidup dengan baik, Anda harus melibatkan Tuhan. Anda harus bekerja sama dengan Tuhan. Contoh daripada kehidupan Nuh. Pada waktu dia sedang menghadapi air bah yang besar, Tuhan mengizinkan badai itu datang, tetapi Tuhan sendiri yang menuntun Nuh bagaimana membangun bahtera supaya Nuh dan keluarganya tidak turut dihukum. Dan yang kedua, pada waktu pembangunan tembok Yerusalem yang telah hancur, Nehemia dituntun oleh Tuhan sehingga tembok yang runtuh itu dibangun kembali. Apa arti semuanya ini? Kehidupan saya dan kehidupan saudara akan bisa melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak pernah kita bayangkan, krisis yang bagaimanapun beratnya, asalkan kita selalu mendengarkan, mengizinkan Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Artinya saya harus bekerja sama dengan Tuhan setiap saat. Yang selanjutnya, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, tiang yang disebut hidup bijaksana. Tadi tiang yang pertama adalah hidup dengan baik. Sekarang adalah hidup dengan bijaksana. Manusia harus memiliki kepandaian. Bijak kali anak itu, artinya pandai sekali anak itu. Daniel dikenal dengan teman-temannya adalah orang-orang yang sangat berakal budi pada zamannya. Dan di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Jadi saya mau katakan, kepandaian itu adalah hasil hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Allah. Apa yang harus dimiliki oleh kita yang mau membangun rumah kehidupan kita dengan kokoh? Hikmat, kepandaian, dan kebijaksanaan itu harus dimiliki seperti dikatakan dalam Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian, dan satu lagi dengan pengertian. Itulah yang akan membuat rumah kehidupan saudara semakin luar biasa. Jangan pernah memilih untuk menjadi orang yang di bawah rata-rata atau rata-rata. Tapi jadilah orang yang selalu setiap saat mengupdate, menaikkan kadar dirinya supaya menjadi orang yang luar biasa. Yang selanjutnya, dengan hidup yang bijaksana ini, Anda harus memiliki kualitas hidup seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3. Bahan yang Anda pakai membangun hidup saudara itu terbuat dari apa? Emas? Atau cuman terbuat dari kayu, jerami yang mudah dibakar? Lihat manusia bukan gelarnya, bukan kekayaannya, bukan kedudukannya. Nanti pada waktu mengalami kesusahan, apakah dia terbakar, hancur, atau dia tetap berdiri teguh? Itulah kualitas kehidupan seseorang, menentukan pada saat kesusahan datang. Dan tiang yang selanjutnya adalah hidup dengan rendah hati.
Mari kita mengulang Yakobus 3 ayat 18 di dalam terjemahan yang lain. Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang datang dari surga, pertama sekali murni, suka akan kedamaian, lemah lembut dan ramah tamah, mereka berbelas kasihan dan mengamalkan segala macam perbuatan baik, mereka tidak berat sebelah atau munafik. Ini terjemahan bahasa Malaysia. Tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan, siapa yang bijaksana dan pemahaman di antara kamu, biarlah mereka menunjukkannya dengan hidup baik. Makanya tadi saya mengatakan yang pertama adalah hidup yang baik. Bagaimana hidup yang baik? Hidup yang kudus dan melibatkan Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana akan suka melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang murah hati. Tapi yang ketiga adalah hidup yang rendah hati. Kenapa saudara kita perlu rendah hati? Karena kerendahan hati itu adalah hasil hubungan intim dengan Tuhan. Jadi orang yang berjalan dengan Tuhan akan mudah berdamai dengan orang lain. Tidak mudah disakiti, dia menjadi orang yang tersakiti. Saya ulangi kalimatnya. Sekalipun disakiti tetapi dia tidak menjadi orang yang pendendam. Darah ganti darah, gigi ganti gigi. Kenapa? Karena dia sangat rendah hati. Saudara-saudara, kalau kita rendah hati maka kita menjadi orang yang suka berdamai, suka mengampuni. Kalau kita dirugikan, kalau kita disakiti, kalau kita dilukai, kita akan cenderung bukannya dendam, bukannya membalas. Itulah sebabnya kalau kita menjadi orang yang pendendam, yang suka mengingat-ingat kesalahannya orang lain, maka hidup kita akan selalu menjadi cemar. Hidup kita akan mudah terserang dengan sakit. Kita tidak mempunyai daya tahan. Ingat, hati yang damai, hati yang kudus, hati yang bergembira. Itu adalah daya imun yang luar biasa. Begitulah cara orang membangun kehidupannya. Selamat untuk mencoba di dalam kekuatannya Tuhan. Amin.